Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari mahasiswa jurusan akuntansi semester 3 Universitas Negeri Semarang. Di video ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber kami terkait dengan tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Profesor Hafid. Nah, namun sebelum itu kami sudah bersama dengan narasumber kami. Boleh memperkenalkan diri dengan siapa, Pak? Dengan Mila. Dengan Mbak Mila. Iya. Oke, dengan Mbak Mila sebagai narasumber kami. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan bertanya mengenai biaya dan terkait usaha inilah seperti itu. Karena ini untuk memenuhi tugas akuntansi biaya, jadi yang kami tanyakan adalah tidak jauh-jauh dari biaya, artinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha ini. Seperti itu. Nah, sebelum itu kami sini bersama dengan Mbak Mila yang bisa dibilang owner dari Ulek-Ulek Gang Mangga sekitar UNES. Seperti itu. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama terkait dengan bahan baku. Mbak Mila bisa dijelaskan apa saja bahan baku atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk seperti itu? Bahan-bahan yang digunakan ya kan kita kan jualannya sekitar penyet, ayam, ikan, seafood, terus sayur mayur sebagai pendukungnya ya. Itu ya bahan-bahannya pasti ayam udah dari supplier. Terus ikan udah ada supplier kesini juga. Untuk seafood juga ada sih. Untuk seafood kita ngambil dari pabrikan yang sisa ekspor. Terus untuk sayur mayur pasti di pasar tradisional terdekat. Seperti itu. Oke. Jadi bahan-bahan yang sering dimasak ya itu aja gitu. Iya, terus untuk bahan pendukungnya, untuk kering-kering, minyak dan lain-lain juga toko kelontong terdekat sih. Oh iya. Itu nanti masuknya ke bahan pendukung. Iya, betul. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Biasanya dalam satu hari produk yang telah terjual itu menghabiskan berapa banyak bahan baku gitu? Berapa kisaran bahan baku yang dipakai untuk membuat produk lah dalam hariannya gitu? Kalau untuk beda-beda ya Mas. Di sini kan ada macam-macam menu seperti pengolahan kayak ayam, seafood dan lain-lain itu beda-beda sih ya. Kalau ayam itu sekitar bisa sampai 10 kilo lebih. Terus untuk satu hari. Terus untuk ikan itu bukan satu ikan aja ya. Full ikan itu kita bisa 10 kiloan sih Mas. Untuk ikan-ikan ya, termasuk lele, bawal semua itu. Terus tahu tempe kan. Kalau seafood untuk cumi udang, kalau udang itu sampai 2 kilo, cumi itu sampai 3 sampai 4 kiloan dalam sehari. Per day ya, hitungannya ya. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan lebih rinci nggak Pak, apa harganya gitu, harga per kilonya atau apa gitu? Untuk harga kita bisa jual dengan harga segini, soalnya kita pengambilan banyak ya. Jadi kalau untuk pengambilan maksudnya bahan bakunya, harga per bahan bakunya gitu. Iya betul sekali. Jadi kan kalau kita semakin ngambil banyak, pasti kita dapat harga grosir ya. Makanya kita di sini sedia stok case. Itu punyanya buat apa? Gunanya buat kita penyimpanan. Jadi nggak tiap hari kirim, kecuali ayam ya, ayam dan sayur mayur. Kalau untuk ikan dan seafood pasti kita stok. Soalnya kan dia tergantung alam. Oh iya. Iya betul. Kalau cumi kan kalau alamnya lagi kayak terang bulan itu pasti terang bulan. Terus cuacanya nggak bagus, cumi, udang mahal. Gitu, ikan mahal semua. Makanya kita untuk menghindari itu, biar pengeluarannya nggak terlalu besar dan selalu signifikan segitu, nggak naik turun, itu kita ambil langsung sekali banyak. Waktu cumi banyak kita ambil puluhan kilo, ratusan kilo gitu. Kerang juga gitu sama, kepiting juga sama. Pokoknya itu bahan-bahan baku yang pengaruhnya
kondisi alam itu mempengaruhi harga. Pasti kita ngambil Tapi pada gini Mbak, yang betul. saya tanyakan berapa berapa rupiah yang biasanya ini dikeluarkan per day apa iya per harinya misalnya per hari kan, kalau konsumsi misalnya per hari ayam ya? kan 10 kilo. Betul. Berarti kira-kira berapa harganya gitu loh. Kita belanja dalam per hari itu minimal 500.000 Itu semuanya kalau dihitung minimal untuk pengeluaran segitu ya. Oh ya, siap. Rata-rata minimal Semua bahan-bahannya. iya betul. Oke. Oke, lanjut ya Mbak, yang pertanyaan ketiga. Yang ketiga itu misalkan harga-harga tuh nggak stabil kayak gitu terus ya Betul. Mbak. Nah, kalau misal ada salah satu atau banyak bahan baku yang tiba-tiba harganya naik, itu strateginya gimana Mbak? Maksudnya apa ditambahin ke harga jual, apa ngurangin biaya ngurangin bahan bakunya gitu? Oh gitu. Ya itu pasti ya Mbak. Kalau bahan baku naik turun itu jelas. Jadi seumpamanya bahan baku naik di bahan baku pendamping, contohnya kayak cabai, bawang merah, bawang putih itu bahan baku pendamping ya, itu naik di situ. Kita antisipasinya ya bukan menaikkan tapi ya itu pasti naik turunnya cepat, makanya kita nggak menaikkan harga kecuali bahan baku naik di ayam. Kalau ayam paling naik turunnya kalau sekitar 1.000-2.000 kita nggak naikkan. Cuma kalau signifikan naik selalu stabil segitu dalam ukuran 2 minggu atau 3 minggu nggak turun-turun, itu kita pasti naikkan harga. Tapi kalau dalam cuma berapa hari naik terus turun lagi, kita nggak naikkan harga. Terus untuk cara mengantisipasinya kan kita nggak di satu menu ayam atau penyet aja, makanya kita banyak menu-menu pendamping lainnya kayak crispy itu ya. Untungnya jadi istilahnya, kalau istilah Jawanya gandeng geret. Oh iya, kan? Gandeng geret, makanya kita ada dorong crispy jamur itu buat mengantisipasi gandeng geret. Kalau ayamnya labanya terlalu tipis, ikannya labanya terlalu tipis, terus seafoodnya labanya terlalu tipis, dia bisa mengcover untuk itu gitu. Makanya kenapa kita nggak jual di satu menu atau 2 menu aja gitu. Makanya banyak menu-menu pendamping untuk menutup biaya apabila itu ada kenaikan signifikan, nggak turun-turun itu baru kita naikkan. Tapi kalau naik turun untuk mengcover biaya pokoknya dari situ. Berarti emang udah punya strategi sebelumnya ya? Iya betul. Ya. Oke, lanjut yang kedua ya Mbak. Buat dalam proses produksi itu kan ada Mbaknya kan dibantuin gitu ya sama karyawan. Nah itu karyawannya tuh ada tugas-tugas sendiri gitu ya Mbak? Ada yang kasir gitu. Sebenarnya bukan tugas sendiri ya Mbak. Kan kita kan skala bisnis menengah ke bawah. Menengah ke bawah, kalau kita ada di kasir ya kasir aja, waiters aja. Itu nanti apa ya Mbak? Nanti saya terkendala di penyiapan waktu masak. Selama ada banyak yang bungkus kan kasihan yang masak. Waiters nggak ada fungsinya di situ nanti buat nganter-nganter. Makanya di sini pekerjanya kita harus bisa mobile semua. Cuma pada intinya di situ ada istilahnya kayak yang tukang masak ada asistennya yang mendampingi, jadi yang nyiapin aja, jadi dia cepet. Jadi semua itu harus bisa semua kalau di sini. Jadi harus multi talent gitu ya Mbak? Iya betul. Kalau boleh tahu itu upahnya berapa ya Mbak? Kira-kira gitu? Ya sesuai ini ya Mbak, job sih ya Mbak. Iya sesuai job, sesuai lama bekerja, sesuai itu juga. Apa boleh ini Mbak, maksudnya boleh dikasih tahu gitu? Kalau itu rahasia perusahaannya. Oh nggak boleh ya? Oh iya udah nggak apa-apa Mbak. Nah ya itu ada jam kerja dan jam lembur juga sih Mbak, bedanya gitu. Berarti tergantung juga ya Mbak? Sesuai job juga. Ya. Berarti harus ini ya, maksudnya setiap itu tuh harus bisa semua, jadi bisa mengcover kalau misalnya. Iya betul. Jadi aku di sini itu sesuai dengan istilahnya apa ya, kemampuan ya Mbak. Oh iya. Jadi kalau cuma kemampuan sebatas itu
Iya. Uangnya juga gajimu juga sebatas iya, itu iya, gitu. Tapi kalau kamu bisa berkembang juga gajimu bisa berkembang. Bisa dapat Seperti bonus itu. gitu ya, Mbak? Iya. Jadi reward lah istilahnya. Ya, terima kasih ya Mbak. Iya, Mau betul. dilanjutin. Oke. Boleh tahu nggak kayak lebih spesifiknya per harinya aja biasanya total buat Total semuanya, total gaji yang dikeluarkan gitu. per hari aja biar nggak spesifik. Per hari ya, per hari itu per kepala kira-kira 50 ya. Iya, per kepala itu di luar reward dan di luar jam yang jam pokok. ini ya. Di luar jam lembur ya, kan ada jam lemburnya. Baik Mbak, lanjutnya pertanyaan selanjutnya Iya. ya. Nah ini kan tadi udah banyak dibahas tuh yang biaya apa bahan lainnya kayak misal gas minyak. Nah untuk menghasilkan produk selain itu kan butuh itu tadi gas minyak. Nah mau nanya yang lebih rincinya lagi, biasanya gas minyak itu perharinya butuh berapa, habis berapa gitu? Kalau butuh berapa itu berarti sekitar 6 sampai 8 liter untuk minyak goreng. Kalau untuk minyak gas, goreng. Kalau gas itu sekitar 3 tabung minimal. itu yang 3 tabung kecil. yang 3 kilo ya. Iya, betul. Minimal. Nah di sini kan tuh ada Shopee Food ya. Iya, betul. Ada Shopee Food. Nah, untuk harga yang dicantumin di Shopee Food sama kalau kita beli langsung itu beda atau gimana? Kan Beda. biasanya di Shopee ada admin ya, biaya Iya, adminnya. betul. Admin, penanganan untuk diskon kan, pembagian diskon juga seperti itu. Itu dinaikkan minimal 0,8% Dari harga dari harga. Jadi ada perhitungannya 0,8 untuk online. buat cari labanya ya. Iya, jadi jatuhnya biar nggak jauh dari kalau makan di sini. Jadi paling beda 1.000 atau maksimal 2.000 lah paling tinggi. Jadi kita nggak bisa kasih harga di itu terlalu atas apa terlalu mepet. Soalnya nanti kita rugi kalau terlalu mepet. Masuknya di kita juga untung beda jauh di bawah harga sini nanti. Kalau naiknya nggak minimal 0,8. Kalau perhitungan saya loh ya, Iya. seperti itu. Nah, selanjutnya tuh strategi apa yang dilakukan oleh Mbak buat mempertahankan pembeli? Kayak misal mungkin kayak contohnya kemarin corona kan kayak di sini kan lingkungannya mahasiswa ya Mbak. Iya, Jadi betul. terus kuliahnya online, jadi jarang ada maksud tuh Ada mahasiswa ya, Iya, pelanggannya mahasiswa nggak nggak mahasiswa kesini. ya. Heeh. Oke. Ya memang itu selama 2 tahun pastilah kita berdampak banget soalnya kita di lingkungan mahasiswa ya. Akhirnya kita punya terobosan bikin menu paket keluarga. Soalnya kan banyak yang di rumah. oh iya. Ya kalau di sini kita jual kan menu single ya. Jadi kita menu paket keluarga kayak cumi kalau paket single 16.000, kita bikin paket keluarga 35.000. Jadi bikin pack keluarga, cumi asam manis paket keluarga. Untuk yang paket keluarga juga tersedia juga paket single. Terus kita bekerja sama di sini kan banyak kurir layanan antar, dulu belum se-booming Shopee Food sekarang ya. Terus kurir layanan antar, kurir itu dia ini kan sendiri marketingin sendiri. Jadi dari kita berapa dia ngambil berapa seperti itu. Jadi banyak kurir dadakan setelah corona. Soalnya banyak pengangguran kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin paket keluarga, alhamdulillah lumayan. Kalau boleh tahu, kalau itu kan paket keluarga berarti diantar kan kurirnya dari sini. Kurirnya jadi kurir lepas ya. Jadi orang-orang daerah sini nawarin, Mbak mau nggak tak promoin, dari Mbak berapa gitu. Jadi kita jualnya umpamanya 35.000 Ki. Kalau diambil kurir bisa 30.000, sama-sama jualnya sama-sama 35 sama. Gitu. Jadi nggak istilahnya nggak matiin kurir gitu loh. Gitu, seperti itu. Kalau dia juga bisa ngambil lebih gitu, bisa dijual 40 tapi bisa juga dijual dengan harga 35.